Kita respect sama dia. Kita respect sama dia. Saya respect Mas itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Desa Telajung Udik Pemdes. Malam ini kita bersama sebuah komunitas pemuda yang ada di Desa Telajung Udik, sebuah komunitas olahraga persepak bolaan. Kita sambut langsung dengan para pengurus komunitas Respect. Kita kenalan langsung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bisa tolong perkenalkan tentang komunitas Respect itu sendiri? Komunitas Respect. Oh, sebelumnya nama abang siapa? Namanya Ugi, biasa dipanggil Sugai. Sugai. Kenapa dipanggilnya Sugai? Suka gaya. Oh, kebanyakan gaya berarti ya. Iya. Sugai. Berarti bukan lomba gaya. Bukan Sugai. Waktu zaman sekolah dipanggil Sugai. Sebagai apa posisinya di Respect, Bang? Sebagai manajernya. Oh, manajernya. Ini berarti kebiasaan kan kalau manajer nyari-nyari pekerjaan ya? Benar. Ini iya. nyari-nyari pekerjaan. Bukan. Apa? Kita nyari pemain. Nyari pemain. Kita nyari pemain biar mereka main di tim kita. Oke. Tim kita namanya Respect. Respect ini tentang manajemen persepak bolaan di daerah Desa Telajung Udik ya? Iya, di daerah Desa Telajung Udik. RT. Lokasinya di RT 1 RW 13. Oh, berarti Respect ini ada di Kampung Telajung, Ya. RT 1 RW 13. Nah, ya. Tapi untuk pemainnya di luar lingkungan dari lingkungan ini ya, Mas. Dan itu dengan siapa, Pak? Bawa teman apa, Bang? Ini saya panggilnya Bapak, Abang apa gimana nih? Soalnya Sugai kan suka gaya ya. Jadi harus panggilannya juga harus banyak gaya nih. Gitu. Bebas. Kayaknya biar lebih akrab panggilnya Abang aja ya. Boleh. Tapi ini sebelumnya mohon maaf nih, saya duduk di atas Ya nih. udah, saya juga di atas ya. Bawa siapa aja Bang pasukannya? Kita di sini bawa ini ada Dira nih sebagai sekjen kita nih. Oh, Dira, kameranya di sana. Sebagai apa Bang? Tolong perkenalkan. Sebagai sekjen Respect. Nama lengkapnya Dira atau hanya panggilan nama panggung nih? Nama lengkapnya Ardira. Ardira. Iya. Kalau abangnya sendiri ini bagian dari Respect juga Ini kan? Respect ini bagian dari orang lapangan kita dia. Orang lapangan maksudnya kerjanya cuma di lapangan dong? Humas dia kadang dia juga suka nyari-nyari pemain. Gitu. Humas itu berhubungan dengan pencarian dana juga enggak sih? Ya kurang lebihnya seperti itu. Seperti ya. itu. Anggotanya ada berapa kalau ini? Ya hampir 30 lebih sih, 32 lah ya. Ibaratnya buat sama pemain luar itu. Berarti ini yang kebetulan bisa hadir di podcast kita malam ini itu pengurus inti ya. Betul. Pengurus intinya. Kalau dilihat dari bannernya ini saya baca teman ngopi. Berarti ini maksudnya gimana sih Bang? Kok teman ngopi? Respect main bola teman ngopi. Canggih ya? Iya, maksudnya nggak pernah latihan gitu sih main bola itu cuma teman ngopi doang. Agak kita latihannya sambil ngopi aja. Gimana? Berarti kan terus dong kalau latihan sambil ngopi. Jadi kita biasa ngopi bareng, terus kita ngobrol-ngobrol. Dia suka main bola, ya kita aja. Bentuklah tim di Telajung ini. Jadi asal mulanya terbentuk Respect itu dari teman ngopi. Terus Ya, teman ngopi, teman nongkrong lah, teman sharing-sharing. Jangan biasa. kalau kita nongkrong pasti ngopi. Jadi udah kita backgroundnya temen ngopi. Kebetulan yang kita ajak ngopi itu suka pada main bola. Jadilah kita bikin tim namanya tim Respect gitu. Asal mula tim Respect mungkin Sekjen bisa ngejelasin. gimana tuh Bang? Sejarahnya bisa lahir gitu si Asal Respect. mulanya sih kita pengen pemuda-pemuda sini ada kegiatan olahraga ya Mbak ya. Dibentuklah tim Respect gitu. Yang di ini nama Pak Sugai. Oh, Pak Sugai yang suka gaya ini. Nah, suka gaya. Jadi pemuda-pemuda sini kan kegiatan nanti bisa diarahkan ke sepak bola ya Mbak. Mungkin bu sekarang kan belum juga ya. Nanti niat dan tujuannya sih lingkungan itu biar ada kegiatan tiap minggunya di olahraga. Oh, olahraga sepak bola. Tapi pernah tanding?
Alhamdulillah Mbak, tiap minggu. Tiap minggu tanding. Tandingnya kemana aja? Kalau tanding sih udah hampir kemana aja ya. Ke Cilengsi sih kemana aja udah pernah sih. Tapi sering menang. Kalau menang sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kadang menang kadang kalah. Oh iya, namanya juga permainan namanya ya. permainan ya. Betul, ada pertanyaannya. Tapi banyak dari pemain Respect itu banyak yang dicabut-cabut gitu ya, maksudnya dari tim sepak bola di mana aja gitu Kemana ya. aja, ya. Berarti untuk skillnya si pemain dari Respect itu udah nggak bisa ini lagi ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kalau sistem tanding itu maksudnya dia sistemnya seperti apa sih Bang? Kan kalau misalnya di itu profesional poin atau gimana, Kalau kita sparring tuh kita persahabatan aja, menang kalah itu silaturahmi. Kecuali kita turnamen, mungkin kan sekarang di zamannya PO-PO, kita nyari poin di situ. Iya, kalau sparring ya udah silaturahmi, main selesai pulang. Gitu. Tapi sayapnya si komunitas sendiri tuh sudah sampai mana sih Bang? Sayap-sayapnya Maksudnya gitu. sayap Dia sudah apa? sayap-sayap mengembangkan si Respect ini, memperkenalkan Pemainnya, maksudnya pemainnya dari mana aja gitu. Ya ada dari Mesi Daerah ya dominan sih Mesi Daerah Telajung. Ada juga dari Cicadas, Wanerang, Kelapa Nunggal juga ada. Kalau untuk kompetisi sudah pernah ikut yang kompetisi profesional yang Kalau profesional belum, cuma sekelas PO-PO sudah. Kita malah bulan-bulan kemarin tiap bulan PO-PO. Turnamen PO-PO aja, tapi kan profesional belum. Lagi kalau buat profesional kan budgetnya lebih gede, lebih tinggi. Kayaknya kita belum pikir ke sana ya. Berarti ini ajang silaturahmi aja ya. Iya. Tapi gini Bang, kan kalau bisa mah ya, kita itu pasti kan punya impian ya kan. Kalau bisa mah pemain-pemain itu nggak hanya sebatas sparring ya, lebih ke profesional gitu ya Bang ya. Bakatnya gitu. Iya, bakatnya, karena kan itu potensi yang harus dikembangkan. Ada nggak sih ide-ide gimana sih caranya, punya pikiran nggak sih kita tuh nggak hanya sparring aja, kalau bisa tuh kita supaya lebih ke profesional, pernah nggak sih pikiran kayak gitu? Terus ada nggak sih yang dari mana-mana kita minta maksudnya bantuannya atau gitu, belum pernah ya kepikiran ke situ atau gimana? Belum pernah kepikiran ya, belum ke sono kita mesti sebatas hobi aja ya, sama buat kumpul, silaturahmi ya. ya kita gimana caranya minggu kita punya lawan, kita main gitu. Jadi teman ngopi itu Mbak, kan timnya ada orangnya dari mana-mana ya. Jadi kita bisa nyatu apa? Sama orang Kedep, ya Karanggan. Jadi disatunya teman ngopi lah. Tapi selain si Respect ini pasti kan teman-teman yang lainnya ada kegiatan gitu kan ya. Kegiatannya apa aja selain di dalam persepak bolaan, teman ngopi? Kalau yang sekarang ada sih ya mungkin Andri, si Rahmat atau si Fuad, dia biasa suka nongkrong sini, dia main-main kegiatan band. kita paling ya. Kadang dia minggu musik main santai bola, aja. kadang malam dia ikut latihan di sini. Latihan iseng santai gitu. Latihan band di sini. Lagu-lagunya lagu-lagu zaman dulu. Pas jenuh dah ya daripada. Tapi secara teori sepak bola mah Udah punya semua mumpuni ya. Iya kan pemainnya udah pada senior semua, udah nggak kudu dilatih. Kan Mas kita berbakat Mbak. Oh, berbakat Coba ya. tanya Jadi Mas. Jadi Jadi pemain-pemainnya Tinggal ya udah. pemainnya ya, luar yang harus kita rekrut. Terus kalau ibarat istilahnya apa ya, pemain cabutan gitu ya? Iya, Kalau istilah. itu, Nah, itu cara nyarinya gimana? Ini bagian humas kan? Iya, bagian humas, pencarian. Ya kalau misalkan Pencarian. cara nyarinya sih seperti saya misalkan punya channel, saya punya klub di luar misalnya. Ya itu pemain klub saya di luar itu saya rekrut. Tapi itu dibayar nggak sih Bang pemain Ya cabutannya? kalau itu sih paling kita diajak ngopi aja. Kalau dia Nggak ada bayarannya ya Bang, kalau karena memang kecuali hobi gitu ya? terkecuali ya kita mengikuti ajang PO-PO mungkin seperti itu adalah PO itu sebenarnya saya dari tadi tuh mau nanya malu tahu, karena saya kan nggak tahu bola. Oh. PO itu apa sih? PO-PO itu yang disebutnya seperti kompetisi instan. Hari itu Dadakan ya? enggak, jadi hari itu main, hari itu hadiahnya langsung dikasih sore. jadi turnamen 1 hari Iya, kelas. jadi nggak seperti kayak yang dulu mungkin ada Pordes kita bisa ngejar 2 bulan 3 bulan. Kalau sekarang instan, jadi pagi main, maghrib angkat piala. Gitu. Kalau PO kayak gitu, selain piala dan nanti hadiahnya juga ada berupa uang tunai gitu juga. Ya, kurang lebihnya ada. Ada Seperti ya. itu ya. Berarti uang capek lah apa itu dari. Tapi susah nggak sih nyari pemain cabutan itu? Ya sebenarnya nggak susah sih, yang penting kita udah ngelihat asal usul skill dia pemain di luar sana, di klub sana. Itu misalkan saya juga punya klub nih di luar, saya ajakin main, tapi kita udah pernah lihat skillnya itu lebih bagus. Oh, udah ya pernah udah, lihat ya. gitu ya. Jadi Udah ada terpilih, ambil ikut, pemain ya. yang menurut Nggak kita asal ngambil gitu, nggak kita yang asal menurut ngambil. kira-kira
dianya wah lumayan bagus nih, kita pakai di respect gitu. Jadi tujuannya Bang Suga ini ya, Pak, itu bagus, Mbak, buat kegiatan anak muda sini sih sebenarnya ya. Berarti tujuannya si dibentuknya si respect ini gitu ya. Mungkin kan ada anak-anak yang sekarang kan nggak ada kegiatan ya, Mbak. Apalagi lapangan bola kan udah jarang, kegiatan jarang. Jadi Pak Sugi itu tujuannya yang baru-baru itu mau di seminggu sekali atau apa ada olahraganya gitu. Iya, Pak. benar. Jadi ada kegiatannya selain nongkrong, yang negatif nongkrong, ada positifnya. Mungkin dari sepak bola kita lebih kenal lagi, Mbak. Ini anaknya siapa, ini siapa, gitu kan. Asal-usulnya dari keluarga siapa, orang tuanya siapa. Lebih bukan hanya untuk jadi selain hobi, mempererat tali persaudaraan, silaturahmi, sharing pengalaman, gitu kan. Iya bagus sih. Udah gitu juga ngopi gitu ya. Tapi yang orang nggak doyan ngopi gimana, Bang? Ya kagak dikasih kopi lah. Kagak doyan kopi. Soalnya tempat ngopi berarti kalau gua nggak doyan ngopi, lu bukan tawarin teh. Tapi kan kita ngeliat hampir berapa persennya itu suka kopi, Mbak. Kopi. Saya sengaja emang dinamain temen ngopi supaya lebih dominan lah, kalau teman hidup lebih dalam. Nih Bang, boleh tahu nggak bocorannya? Kalau orang respect, maksudnya si anggota-anggota komunitas respect ini rata-rata usia berapa sih? Usia dari 40 sampai 25, Mbak. Dari 25 sampai 40. Bukan 40 sampai 25. Rata-rata sekitar 20. Dewasa awal sama dewasa mau mendekati ya. Ini maksudnya dari umur 40 sampai 25. Oh iya. Ya, benar nggak? Biasanya kan kalau komunitas itu kan suka selain bola suka ada kegiatan di luar nggak sih, Bang? Saat ini kita belum ada, kita hanya fokus di bola, kita fokus tiap minggu kalau bisa kita ada partner sparring, kalau kita punya uang kita POP, udah gitu aja dah. Belum. Buat yang lain belum. Biar tadi ada buat kegiatannya di futsal juga ada, Mbak. Nah. Futsal. Ya, jadi buat seminggu sekali yang sibuk-sibuk gitu ya, mungkin malam baru bisa. Iya. Nih saya mau tahu tentang manajemennya bagaimana ini, karena kan pasti kan kalau keanggotaan itu kan ada butuh administrasinya atau gitu gimana? Dari dalam, maksudnya dari anggotanya sendiri atau gimana, Bang? Karena kan kalau buat administrasi ya, sponsornya sponsorinya itu gimana? Kita hari ini ya buat sponsornya belum ada, tapi kalau buat pemasukan keuangan itu kita setiap main itu biasanya ada uang saweran. Jadi ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 5.000. Lah uang itulah buat kita dukungan dari lingkungan. Bukan, dari pemain-pemain sendiri. Jadi setelah dia main itu dia ngasih ada yang 10.000, ada yang 5.000. Biar gitu. Biar sampai dapat berapa buat uang inilah. Karena memang kan kalau sebuah komunitas, organisasi itu kan memang harus ada kasnya gitu kan. Iya, ya itu kita ngambil kasnya di situ. Jadi kita nggak tiap bulan minta ke anggota sekian ya. Pokoknya kita setiap main uangnya di situ dapat kita. Jadi setiap main ada yang ngasih goceng, ada yang ngasih ceban. Ya kita nggak tahu jumlahnya, terkadang berbeda-beda. Ada yang 120, ada yang 80, ada yang 50 ya. Kalau lagi benci ya per 30 gitu. Awal mulanya maksudnya si respect ini komunitas berapa sih anggotanya pertama kali pencetusannya sebelum menjadi komunitas yang besar gitu? Kan pastinya nggak langsung banyak dong anggotanya, kayak cuma segelintir orang doang gitu. Awal mulai gini, Mbak, kita kan hari raya Idul Fitri nih ya, ngumpul lah kita, bentuklah respect di situ. Mungkin awal mulai juga ada 20, Mbak. 20 langsung banyak dong? Langsung banyak. Itu saudara semua? Enggak sih, kan lingkungan aja kita pas Idul Fitri itu, Mbak, pada ngumpul semua kan. Iya. Bentuklah respect, pas dari situ ya udah mulai berkembang sampai nambah gitu ya. Iya, jadi kan tadinya kan 2021 nyampe 2023 berjalan ini. Iya. Dari 2021 ini berdirinya. Berarti kita baru 2 tahunan gitu ya. Iya, kita tim ini anak baru kita. Tim baru tapi bukan lama. Stok lama ya. Jadi di lingkungan kita kan ada tim dari tahun 96. Tim kita itu dari tahun 96 ada di lingkungan tim kita. Cuma kita cashback 2 tahun sebelumnya kita diriin lagi. Cuma kita nggak pakai tim lama. Namanya kita sepakat nih, kita pakai nama tim baru. Terus lah namanya respect. Tadinya pemainnya
nggak juga dari orang lingkungan juga, karena mereka banyak yang sibuk, banyak yang udah nggak mau main bola, orang awalnya udah kagak pada main bola, jadi pas waktunya main ada yang main kagak, ada yang main kagak. Nah makin lama makin kesini ya kita manggil buat temen gitu, jadi lebih meluas sekarang. Tuh. Kalau yang mau jadi anggota Respect gimana bang? Ya tinggal kita ngopi bareng aja besok main jadi. Gitu ya? Iya, kita nggak ada apa namanya? Tinggal menghubungi saya. Oh iya. Coba hubungi saya ke nomor berapa biar tahu. Ya kan sekali kalau yang mau jadi anggota Respect cuma satu syaratnya suka ngopi. Nah, di warung dia udah. Karena di sini emang Respect itu cuma teman ngopi, ngabisin kopi di warungnya Mbak ini. Sekalian jualan kopi. Kalau yang suka main bola juga bisa diajak sparring ya Bang ya. Bisa. Yang punya hobi tim bola. Yang hobinya di sepak bola, Iya. punya sepatu ya minimal. Sepatu, Ya. yang pasti sepatu benar. Kenapa sih dinamain Respect? Respect kan bahasa Inggris ya. Respect itu kan sesama ini kan Saling menghargai, saling menghormati. respect kita sekotan ya, respect. Gue respect sama lu gitu ya. Jadi kalau ada orang kesakitan kita bantu kan respect. Kita respect sama dia, saya respect sama situ. Coba jelasin Bang. Oh, sih setiap logo itu ada artinya ya kan? Coba Bang. Kita mau bikin logo nggak pakai arti. Main bikin aja. Yang penting udah resep dilihat udah jadi. Oh, jadi nggak Kita mau nggak pakai putih. Tapi kalau apa ini merah sama putih? Ya emang Indonesia ya. Iya. Bang, selain bola di Respect sendiri, komunitas Respect itu sendiri apa aja sih Bang? Soalnya nih kan kita kebetulan nih lagi ada di studio musik nih. Apa bola suka pada main musik juga gitu anggota Respectnya? anggota Respect ada sekitar 1 atau 2-3 orang ikut main musik di sini nih. Bawain lagu-lagu zaman dulu ya, seperti Kostos, Rambut segala macam. Nah, salah satunya Bang Andri ini, dia juga main di sini. Kadang emang dia masih Fuad, masih Rahmat sama Bang Andri. Mungkin Bang Andri juga bisa lebih jelas karena dia hari-harinya ada di sini. Bisa dijelaskan Bang siapa? Andri. Bang Andri. Ini bagian dari Respect juga kan musik ini? Ya sebetulnya sih ada masuknya juga, dikarenakan awal mulanya mungkin kita nongkrong-nongkrong biasa aja dulu, sama aja kayak istilahnya mah ngopi-ngopi juga ujung-ujungnya mah ya. Dikarenakan mungkin sehobi daripada kalau siang artinya hari Minggu kita sepak bola, mungkin kalau hari-hari biasanya seperti malam apa gitu. Kita lebih ngerilis misalnya latihan-latihan band aja. Kebetulan emang keluarga saya, kakak ipar saya tuh punya pengelolaan ini studio musik. Ini home band ya, ya. ini. Berarti menerima panggilan? Ya kadang-kadang sih kalau ada panggilan ya kita terima, tergantung dia nyewa apanya, apa satu paket apa. Showtime apa long ini deh? Berarti ini cawa-cawa panggilan nih maksudnya. Iya, betul. Ada aplikasinya nih kayaknya. Ada. Buka aja di WeChat. Kita punya aplikasi sendiri. Aplikasi sendiri ya. Berarti selain dia band, panggilan, menyewakan alat gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang hajatan nih, itu gimana nih penyewaan alatnya ke siapa? Ya mungkin kalau yang hajatan bisa datang ke lokasi sini di RT 02 RW 13, rumahnya Bapak Hendarto Atos. Kebetulan dia yang punya pengelola studio TKP band ini. Kalau dari arah Citerep itu sebelah kiri setelah Desa Tanjung Udik ya, kantor desa ya, kantor desa Tanjung Udik. Kalau dari Cilengsi sebelah kanannya. Sebelah kanan. Oke. Kalau untuk harga sendiri bersahabat kan? Ya kalau harga sendiri masih bisa bersahabat atau negosiasinya nanti sama fungsi pengelola itu. Nanti di sistem diantar atau diambil gitu sama? Ya kalau misalnya dalam penyewaan itu dia bisa ngejemput kalau dia emang punya ada mobil. Cuman kita paling nggak bisa menyediakan kendaraan gitu, paling sih punya hajat itu seperti itu. Biasanya sih tempat buat latihan ya? Ya latihan nongkrong biasa aja sih, tempat-tempat ngobrol-ngobrol gitu. Bang Sugay, ya. Bisa nggak main alat musiknya? Kalau lagi zaman dulu sih bisa kita. Sekarang lupa ya kunci-kunci ya? Iya, lebih cinta sama bolanya ya, lebih cinta sama bolanya. Ya betul. Berarti kalau misalnya kita biasanya latihannya ada jadwalnya nggak? Jadwalnya biasanya paling malam Sabtu, malam Minggu itu jadwal. Oh sekarang kan malam Jumat ya? Jumat sekarang. Kalau kemarin ada
ada yang latihan? Malam-malam kemarin tuh mesin kita belum ada, malam 3 hari ini ke depan. Mungkin insya Allah malam Sabtu malam Minggu sih pasti ada anak-anak ngumpul. Salah mungkin punya kesibukan lain-lain waktu atau bukan apa kan kita nggak tahu juga gitu. Oke. Ini informasi penting Sobat Prima. Ternyata di Kampung Faju RT berapa? 02 RW 13. RW 02 RW 13 ada studio musik. Kalau yang mau main sewa bisa aja langsung datang ke sini, dan kalau ada yang mau hajatan, mau sewa alat musiknya atau sekaligus sama home bandnya bisa datang ke sini. Harga bisa dinego. Betul. Ya Bang ya. Kita itu membuat channel YouTube itu untuk mengangkat pemuda-pemuda yang punya potensi, terus tentang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, olahraga, kesenian yang ada di Desa Telajung Udik itu kita angkat bersama-sama. Karena Abang kan punya komunitas teman ngopi ini dengan tujuan silaturahmi. Kalau kita dengan bertujuan menyatukan silaturahmi yang lain yang lebih besar dan memajukan Desa Telajung Udik. Mantap. Oke Bang, tanggapannya Bang untuk pesan dan pesannya untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Telajung Udik supaya memiliki kontribusi terhadap lingkungan yang positif. Silakan Bang. Buat pemuda-pemudi Desa Telajung Udik, berbuatlah yang positif dan terbaik. Mantap. Oke Sobat Prima, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan komunitas Respect. Jangan lupa subscribe, Like dan komennya. Desa Telajung Udik Pemdes Respect.